Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, waktunya belajar akuntansi bersama Ibu Eka. Oke, hari ini kita masih di bab perusahaan dagang ya, yaitu menganalisis transaksi perusahaan dagang. Nah, di video sebelumnya Ibu sudah memberikan contoh analisis perusahaan dagang dari pembelian ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh yaitu menganalisis suatu transaksi perusahaan dagang yaitu dari penjualan. Jadi sebelum kita masuk ke contoh, Ibu ingatkan lagi pedoman dalam menganalisis transaksi perusahaan dagang. Yang paling penting itu adalah apa? Yaitu posisikan diri kalian sebagai si pelaku. Jadi karena di sini contohnya ada tentang penjualan, jadi posisikan diri kalian sebagai si penjual. Oke, kita mulai ya. Kita lihat contoh transaksi yang pertama. Yaitu ini tentang penjualan tunai dulu, penjualan secara tunai. Tanggal 1 Januari, Tuan Budi menjual barang dagangan kepada Nona Ani seharga Rp50.000. Nah, di sini ada kalimat penjualan. Jadi posisikan diri kalian sebagai si penjual. Oke. Tuan Budi menjual. Nah, kalau menjual berarti dia mengeluarkan suatu barang dagang. Kalau barang dagang itu keluar, otomatis barang dagang itu akan berkurang. Ya kan? Nah, apabila barang dagang bertambah, berada di posisi sebelah debit. Dan sebaliknya, apabila barang dagang itu berkurang, berada di posisi sebelah kredit. Jadi barang dagangnya berkurang di sebelah kredit ya. Kita tulis jurnal umumnya. Kemudian setelah barang dagangnya berkurang, apalagi akun apa yang akan muncul? Yaitu akun kas. Kenapa? Karena Tuan Budi menjual barang, otomatis dia akan mendapatkan uang dari si pembeli. Dari siapa? Dari Nona Ani. Itu berarti kasnya bertambah di sebelah mana? Di sebelah debit. Kita tulis kas bertambah di sebelah debit ya. Sebelah debit di sini ya. Berarti kalau yang pertama itu adalah posisi sebelah debit, kemudian kalau yang kedua itu posisinya sebelah kredit. Jadi kalian harus paham itu ya. Berapa kasnya bertambah? 50.000. Nah, ini posisi sebelah debit. Kemudian apalagi akun yang muncul? Yaitu tadi akun penjualan karena barang dagangnya berkurang. Berarti tulis ini penjualan. Nah, sebelah kredit ya, ini sebelah debit nih posisinya. Sebelah kredit sebelah sini, tulis Rp50.000. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi yang kedua ya. Sekarang masuk ke transaksi yang kedua, itu tentang penjualan secara kredit. Kalau ngomong penjualan secara kredit itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya utang dan piutang ya. Ibu jelaskan lagi. Utang dan piutang itu berbeda. Jadi kalau untuk transaksi mengenai pembelian secara kredit itu akan muncul yang namanya utang. Ya, tidak pakai K, ingat ya. Kemudian yang kedua, untuk piutang itu muncul apabila apa? Apabila transaksinya berhubungan dengan penjualan, baru akan muncul yang namanya akun piutang. Ya, tang ya. Jadi harus ingat itu. Oke, sekarang kita langsung ke sini. Penjualan secara kredit. Tanggal 1 Januari, Tuan Budi menjual barang dagangan kepada Nona Ani seharga Rp50.000 dengan syarat 2/10 N/30. Ingat, di sini ada syarat 2/10 N/30. Seperti di akun pembelian ya. Kalau ada syarat 2/10 N/30 berarti dia itu menjualnya secara kredit. Jadi akan muncul akun apa tadi namanya? Utang. Betul. Oke, sekarang kita langsung ke jurnal umumnya. Kita tulis jurnal umumnya ya. Oke, di sini saya berarti ya si penjual. Tuan Budi menjual, berarti apa? Mengeluarkan barang dagang. Kemudian Nona Ani berarti membeli barang dagang yang dijual oleh Tuan Budi. Otomatis Nona Ani mengeluarkan uang. Nah, harus seperti itu. Karena Nona Ani membelinya secara syarat, dengan syarat, otomatis Nyonya Ani tidak mengeluarkan uang. Jadi akan muncul yang namanya akun utang. Jadi utangnya bertambah atau berkurang? Utangnya akan bertambah. Begitu kan? Itu untuk si pembeli Nyonya Ani. Karena di sini yang menjualnya adalah Tuan Budi dan penjualan secara kredit, otomatis kita posisikan diri kita sebagai si Tuan Budi, si penjual. Menjual barang dagang, berarti barang dagangnya keluar. Berkurang atau bertambah?
berkurang. Adanya di posisi sebelah mana? Sebelah kredit. Nah, yang bertambahnya apa? Yang bertambahnya adalah piutang. Piutang bertambah di sebelah debit, gitu kan? Nah, kenapa Bu piutang? Piutang karena apa? Karena penjualan, bukan pembelian. Dan ini adalah di posisi Tuan Budi si penjual, makanya piutangnya bertambah. Ada di sebelah debit, kita tulis 50.000. Seperti itu, ya. Kemudian yang sebelah kreditnya apa? Barang dagang keluar, barang dagang berkurang. Nah, berarti tulis di sini penjualan berada di sebelah kredit. Nah, 50.000. Begitu. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke contoh transaksi yang ketiga, yaitu tentang retur penjualan. Nah, apa sih itu retur penjualan? Nah, retur penjualan itu akan muncul ya apabila si penjual menerima pengembalian barang dari si pembeli yang sudah dibelinya, gitu. Jadi contoh misalnya begini, ada si pembeli membeli barang ke si penjual. Nah, kemudian setelah itu si pembeli ini merasa barang tersebut mungkin ada yang cacat atau rusak dan lain sebagainya, kemudian dikembalikan lagi oleh si pembeli kepada si penjualnya. Nah, di posisi si pembeli itu akan muncul akun retur pembelian, sedangkan di posisi si penjual itu akan muncul yang namanya akun retur penjualan. Seperti itu ya. Jadi menerima pengembalian barang yang rusak dari si pembeli. Itu sih intinya kalau retur penjualan. Oke, kita langsung aja ya ke soalnya. Contoh soal di sini Tuan Budi lagi ya. Jangan sampai bosan loh Tuan Budi, Nona Ani. Kenapa Ibu memberikan contoh soalnya sama seperti itu? Karena supaya memudahkan kalian dan kalian ingat. Jadi si Tuan Budi adalah si penjual, Nona Ani ini adalah si pembeli, gitu. Jadi memposisikan diri kalian ini gampang, ya. Oke. Tuan Budi menerima barang dagang yang telah dikembalikan oleh Nona Ani seharga 50.000. Jadi kalau kalimat seperti ini sih sebetulnya intinya itu. Jadi si Nona Ani ini membeli barang dagang kemudian dikembalikan lagi kepada Tuan Budi. Ya, membelinya secara apa? Tadinya Nona Ani yang membelinya secara tunai. Kalau secara kredit beda lagi ya. Nah, di sini. Oke, kita langsung aja ke jurnal umumnya. Kita masukkan. Tuan Budi menerima. Berarti kalau menerima itu barang dagang ya. Barang dagangnya bertambah atau berkurang? Berarti bertambah. Nah, barang dagang di sini kalau bertambah ada di posisi sebelah mana? Sebelah debit, yaitu dalam akun retur penjualan. Oke, kita tulis ya. Retur penjualan itu bertambah di posisi sebelah mana? Sebelah debit, yaitu sebesar 50.000. Nah, kemudian setelah itu karena barang dagangnya dikembalikan lagi, otomatis si penjual, si Tuan Budi harus mengeluarkan uang. Nah, mengeluarkan uang untuk mengganti barang tersebut, barang Nona Ani sebesar berapa? 50.000. Jadi akun apa yang bertambah atau berkurang? Akun kas. Jadi kasnya berkurang ya di posisi sebelah kredit. Kas berkurang di situ karena Tuan Budi mengeluarkan uang. Oke, diganti dengan uang ya barang dagang itu karena belinya 50.000. Oke, seperti ini. Ini adalah penjualan secara retur penjualan yang dibelinya secara tunai. Tetapi kalau dibelinya secara kredit itu beda lagi. Jadi tidak ada kas, adanya akan ada apa? Piutang. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya contoh soal berikutnya yaitu mengenai pelunasan piutang dari si pembeli. Jadi transaksi berikutnya ya, kita langsung aja lihat contoh ke sini. Tanggal 1 Januari, Tuan Budi menjual barang dagangan kepada Nona Ani seharga 50.000 dengan syarat 2/10 N/30. Kemudian tanggal 6 Januari menerima pelunasan piutang dari Nona Ani. Ya, kenapa Ibu tulis dua-duanya, dua tanggal? Kenapa? Karena supaya mempermudahkan kalian, supaya kalian tidak bingung. Jadi kalau ada dua tanggal seperti ini, dua transaksi, artinya jurnal umumnya juga akan ada dua, tidak satu gitu. Nah, sekarang kita satu-satu ya bahasnya. Tanggal 1 Januari dulu. Tanggal 1 Januari ini adalah Tuan Budi menjual barang dagang kepada Nona Ani 50.000 dengan syarat. Kalau ada kalimat syarat berarti Tuan Budi ini menjual secara kredit gitu. Kalau penjual menjual secara kredit, otomatis akan muncul akun apa? Akun piutang. Jadi piutangnya bertambah atau berkurang? Piutangnya akan bertambah. Ada di posisi sebelah mana? Sebelah piutang bertambah di sebelah debit. Oke, kita tulis ya tanggal 1 Januari.
piutang di sebelah debit sebesar 50.000. Nah, dan di sebelah kreditnya apa? Di sebelah kreditnya adalah barang dagang. Karena dia menjual barang dagang, otomatis barang dagangnya berkurang di sebelah kredit, yaitu penjualan. Nah, gitu ya, penjualannya di sebelah kredit 50.000. Ini jurnal umum untuk transaksi tanggal 1. Sekarang kita lihat jurnal umum di transaksi tanggal 6. Tanggal 6 Januari ya, menerima pelunasan piutang dari Nona Ani. Jadi Tuan Budi menerima pelunasan piutang dari Nona Ani. Yang tadinya tanggal 1 piutangnya bertambah, karena piutang ini sudah dilunasi pada tanggal 6, otomatis piutangnya akan berkurang. Jadi posisinya berubah di sebelah kredit. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Kita lihat dari syaratnya di sini. Nah, Tuan Budi menjual barang dagang dengan syarat 2/10 N/30. Ingat ya, untuk syarat 2/10 N/30 itu penjelasannya adalah apabila si pembeli melunasi utangnya pada hari kurang dari 10 hari ya, melunasi utangnya kurang dari 10 hari, maka si pembeli akan mendapat potongan sebesar 2%. Nih, tuh 2%. Dan jangka waktunya sebanyak 30 hari, selama 30 hari. Gitu. Dan apabila si pembeli melunasi utangnya lebih dari 10 hari, otomatis dia tidak akan dapat potongan. Dan jangka waktunya tetap selama 30 hari. Begitu. Sekarang kita lihat untuk Nona Ani, apakah dia dapat potongan atau tidak. Kita lihat, Nona Ani waktu beli kan tanggal 1 Januari tuh, ya, Tuan Budi menjualnya tanggal 1 Januari. Kemudian tanggal 6 Januari ini Tuan Budi menerima uang pelunasan gitu. Berarti dari tanggal 1 ke tanggal 6 itu berapa hari kira-kira? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 hari. Nah, 5 hari itu berarti kan kurang dari 10 hari, makanya akan dapat potongan sebesar 2%. Potongan sebesar 2% dari apa? Dari harga jual. Karena harga jualnya 50.000, otomatis dikalikan 50.000. Berapa 2% dikali 50.000? Coba kalian hitung baik-baik. Hitungnya gak usah pakai handphone, gak usah pakai kalkulator, pakai manual aja. Sudah dapat? Sudah ya? Oke. Berapa 2% dikali 50.000? Yaitu 1.000 rupiah. Ya, nolnya 3. Oke, sudah didapat. Potongannya adalah 1.000. Ini adalah potongan apa? Potongan penjualan, potongan yang diberikan oleh Tuan Budi. Nah, itu. Sekarang logikanya Nona Ani melunasi utangnya 50.000, dapat potongan 1.000. Kira-kira dia bayarnya berapa? 50.000 dikurangi 1.000, jadi berapa? 49.000. Nah, itu adalah kas yang didapat oleh Tuan Budi. Jadi kasnya bertambah. Tanggal 6 ya di sini ya. Kita sekarang jurnal umumkan tanggal 6. Jadi Tuan Budi menerima uang kas dari Nona Ani sebesar 49.000. Jadi kasnya bertambah sebesar 49.000. Nah, begitu. Ya, itu uang yang diterima oleh Tuan Budi. Kemudian setelah itu ada potongan penjualan sebesar 2%, itu 1.000. Untuk si penjual, untuk Tuan Budi, potongan penjualan itu artinya seperti beban. Jadi bertambah beban dia. Beban penjualannya bertambah. Kalau beban bertambah, ada di posisi sebelah mana? Sebelah debit. Kita tulis sini ya. Potongan penjualan. Berapa potongan penjualan? 2%, 1.000. Kita tulis 1.000. 1.000 rupiah. Nah, oke. Paham ya anak-anak ya? Kemudian setelah itu dia menerima pelunasan apa? Pelunasan piutang kan? Yang tadinya tanggal 1 piutangnya bertambah di sebelah debit, karena sudah dilunasi pada